Halo teman-teman, kali ini saya akan share berapa lama sih debt collector pinjaman online akan datang ke rumah kita menagih kita. Nah, saya bahas video ini karena banyak sekali teman-teman yang sekarang bingung sudah galbay di pinjaman online dan was-was apakah debt collector akan datang atau tidak. Nah, ini bisa menjadi salah satu informasi yang berguna buat teman-teman yang suka galbay ya. Nah, kita mulai dari awal dulu. Yang pertama, jika teman-teman sudah galbay di aplikasi pinjaman online, itu teman-teman akan untuk pertama sekitar 1 minggu sampai 2 minggu teman-teman akan dihubungi terus oleh pihak dari pinjaman online. Itu dari customer service ya teman, boleh diangkat boleh tidak. Itu biasanya 1 sampai 2 minggu. Itu biasanya pagi, siang, sore seperti itu biasanya. Kalau nomornya aktif ditelepon terus seperti itu. Dan nomornya itu ganti-ganti. Jadi jika teman-teman blokir satu nomor, nanti telepon pakai nomor yang lain. Teman-teman blokir ditelepon pakai nomor yang lain seperti itu sangat meresahkan sekali ya teman. Nah, kalau sudah 1 minggu sampai 2 minggu nanti data teman-teman akan masuk ke server ya. Server itu berfungsi untuk menyaring apakah teman-teman akan didatangi debt collector atau tidak. Nah, untuk kriteria yang bisa didatangi debt collector itu ada 2 ya teman. Yang pertama, untuk tagihan di atas 2 juta itu bisa ditagih ya teman. Misalnya teman-teman ada tagihan 5 juta, 10 juta, itu debt collector akan punya wewenang lebih untuk bisa menagih ya. Jadi tidak ada poin plus buat debt collector untuk menagih teman-teman. Jadi jika teman-teman pinjamnya cuma 300.000, 100.000 itu kecil kemungkinan untuk didatangi debt collector ya teman. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah domisili teman-teman. Nah, faktor domisili ini sangat berpengaruh sekali. Jika teman-teman ada di kota besar, misalnya Jabodetabek, atau kota-kota di luar Pulau Jawa tapi yang kota besar, itu otomatis akan didatangi debt collector ya teman, yang penduduknya padat. Kalau teman-teman ada di daerah pegunungan, misalnya di pelosok desa atau daerah terpencil, itu kemungkinan besar tidak akan ditagih oleh debt collector, karena debt collector mau nagih juga was-was ya, karena bensinnya habis di jalan, nanti nggak bisa nagih teman-teman. Ini masuknya nggak profit buat debt collector kalau nagih jauh-jauh, nanti takutnya sudah datang jauh-jauh tidak dibayar sama teman-teman. Nah, kan rugi di ongkos ya, tuh rugi bensin seperti itu. Nah, kalau sudah datanya teman-teman memasuki kriteria tersebut, maka dalam 1 bulan setelah galbay itu akan langsung didatangi ke rumah teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah gagal bayar di pinjaman online itu wajib berhati-hati 1 bulan setelah gagal bayar. Itu biasanya akan langsung didatangi debt collector kalau teman-teman punya kriteria yang saya sebutkan tadi ya teman. Jadi teman-teman harus waspada. Tapi jika pun datang ke rumah, teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu kecewa, nggak perlu mengurung diri, nggak perlu takut ya, karena debt collector juga manusia. Ini bisa dinegosiasikan. Teman-teman tanya dulu identitasnya, tanya dulu SP3 surat untuk penagihannya dan sertifikasi dari penagihan debt collectornya, dan ada surat tugasnya. Teman-teman harus paham, harus tahu jeluntrungnya ya teman-teman harus tanyai dulu detail untuk debt collectornya. Jangan langsung dibayar, tapi teman-teman harus pastikan dulu itu benar-benar debt collector dari aplikasi yang teman-teman pinjam atau bukan. Takutnya nanti ada orang-orang yang mengaku debt collector terus teman-teman langsung bayar dan itu nggak dibayarkan di aplikasi, teman-teman rugi 2 kali ya teman. Jadi harus waspada sekali. Untuk surat tugas itu wajib punya kalau debt collector yang asli. SP3 juga wajib punya. Teman-teman harus tanya dulu surat tugasnya, sertifikasinya. Itu wajib teman-teman tanyakan kalau debt collector sampai datang ke rumah ya teman. Dan resiko terburuknya teman-teman harus bayarnya, umpamanya teman-teman galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu untuk nominal pinjaman yang harus teman-teman bayar itu adalah pinjaman pokok plus bunga dan denda. Nah, untuk pinjaman online legal itu bunga dan denda itu tidak boleh melebihi 100% dari pinjaman pokok. Jadi umpamanya teman-teman pinjaman pokoknya 1 juta dan bunga dan dendanya itu maksimalnya 100%, jadi 1 juta juga. Jadi untuk pelunasannya 1 juta tambah 1 juta, jadi totalnya 2 juta seperti itu. Itu untuk pinjaman online yang legal. Nah, untuk pinjaman online yang ilegal itu tidak ada debt collectornya. Saya tegaskan lagi, pinjaman online ilegal itu tidak ada debt collectornya. Kenapa Bang? Nah, pinjaman online ilegal itu sudah dilarang negara,
sudah tidak diakui negara dan diburu negara, termasuk aplikasi yang sangat membahayakan, sangat meresahkan masyarakat. Jadi aplikasinya saja dilarang, apalagi orang yang bekerja di balik aplikasi itu. Pasti kalau sudah bekerja di aplikasi itu akan dijadikan target operasi polisi ya teman, masuk jalur hukum. Jadi teman-teman kalau pinjam di aplikasi pinjaman online legal itu fix nggak ada debt kolektornya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari video ini adalah teman-teman kalau umpamanya gagal bayar di pinjaman online itu nunggu 1 bulan, nanti apakah didatangi debt collector atau tidak. Kalau lebih dari 1 bulan biasanya aman dari debt collector. Itu sudah teman-teman saya praktekkan dan saya sendiri juga praktekkan. Sampai saat ini belum ada debt collector yang datang ke rumah karena saya wilayahnya terpencil ya teman. Jadi jika teman-teman sekarang sudah gagal bayar pinjaman online, teman-teman tunggu 1 bulan saja, nanti ditagih atau tidak itu tergantung dari domisili dan besarnya pinjaman. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan lain seputar debt collector atau gagal bayar pinjaman online, bisa tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya balas ya di video berikutnya ya teman. Nah, itu saja sharing-sharing saya tentang gagal bayar pinjaman online, kapan debt collector datang nyamperin ke rumah teman-teman. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Jika teman-teman suka bisa like, komen, dan share ke teman-teman agar lebih paham tentang alur ini. Nah, itu saja dari saya, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.